Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Sangat banyak pelayat yang hadir di acara pemakaman Franco Baresi dan juga perwakilan dari AC Milan menurut sebuah laporan. Capitano Baresi meninggal pada hari Jumat pekan lalu dan sekarang para pelayat telah hadir untuk mengiringi kepergian kapten mereka. Kemarin pukul 11.00 waktu Italia di Basilica San Ambrogio di Milan, pemakaman Baresi dilaksanakan dan ini merupakan gereja tempat pemakaman legenda Milan lainnya yaitu Cesare Maldini 10 tahun yang lalu. Sekarang Milan News melaporkan tentang beberapa informasi terbaru tentang hal-hal yang terjadi menjelang dimulainya acara pemakaman kemarin. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Kapten Baresi, termasuk beberapa tamu penting seperti delegasi dari klub-klub di seluruh Eropa. Sangat banyak hal penting yang terjadi, tapi Mimin gak bisa sebutin semuanya, jadi Mimin kasih videonya aja ya. By the way, Cardinale dan Scaroni dapat ejekan dari beberapa penggemar saat mereka hadir pada acara pemakaman Baresi, dan menurut Mimin hal itu sebaiknya tidak dilakukan pada momen harus seperti ini sih guys. Porto sekarang ikut ke dalam perburuan Santiago Gimenez yang tampaknya akan dilepas AC Milan menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Mercado Azul yang melaporkan bahwa masa depan Gimenez mungkin akan jauh dari San Siro. Setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia dan kembali ke Milanello dengan cedera, tampaknya situasi Gimenez di Milan menjadi semakin tidak menentu dan sekarang hadir minat kuat dari Portugal. Laporan tersebut mengklaim bahwa Gimenez sudah melakukan percakapan langsung dengan pelatih Porto yaitu Francesco Farioli. Selama percakapan tersebut, kedua pria itu membahas berbagai topik, mulai dari kondisi fisik sang pemain hingga proyek jangka panjang rival besar dari Benfica itu. Niat mantan pemain Feyenoord itu kemungkinan adalah mencari tantangan baru setelah serangkaian penampilan mengecewakan musim lalu. Namun masalah terbesar adalah Porto yang tampaknya tidak berniat untuk segera merekrut Gimenez karena mereka ingin melihat perkembangan kondisinya yang masih alami cedera. Yunus Musa telah ditawarkan kepada Besiktas setelah Ruben Amorim tidak yakin dengannya menurut sebuah laporan. Ertan Susgun dari Yeni Acik melaporkan bahwa gelandang milik Diavolo yaitu Musa telah ditawarkan ke Besiktas, klub yang kini dilatih oleh Vincenzo Italiano setelah dia meninggalkan Bolonya. Gelandang timnas Amerika Serikat itu tampaknya semakin dekat menuju pintu keluar San Siro pada musim panas kali ini. Jika laporan dari sang jurnalis dapat dipercaya, maka Amorim tampaknya tidak terlalu yakin dengan kualitas mantan pemain Valencia itu selama pramusim. Itulah sebabnya manajemen mulai menempatkannya di pasar. Terlebih persaingan di lini tengah Rossoneri musim ini tampaknya akan sangat ketat. Dalam beberapa minggu terakhir telah muncul laporan bahwa Milan juga menawarkan gelandangnya ke Lazio karena Gennaro Gattuso disebut merupakan pengagum berat Musa. Namun rival AS Roma itu menganggap biaya transfernya terlalu tinggi dan mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan. Galatasaray mendorong transfer Rafael Leao karena faktor dari Victor Osimhen menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa tidak ada klub elit Eropa yang benar-benar mengajar Leao pada musim panas kali ini. Satu-satunya minat yang muncul untuk melakukan pendekatan serius datang dari dua klub besar Turki yaitu Fenerbahce dan Galatasaray. Sejauh ini Galatasaray berulang kali disebutkan menjadi tim terdepan yang serius mendekatinya. Terlebih mereka memiliki Osimhen yang juga merupakan teman Leao sehingga dia dapat membujuknya untuk bergabung. Saat ini Fenerbahce sedang mengalami penurunan minat dari mantan penyerang Lille itu, meskipun hingga saat ini mereka masih belum mundur dari perburuan.
Di sisi lain, mereka juga disebutkan selangkah lagi mendapatkan Ismail Assar dari Crystal Palace, tetapi tampaknya Leao tetap menjadi target besar mereka. Laporan tersebut melanjutkan bahwa masih belum ada tawaran resmi yang hadir di atas meja Rossoneri. Milan sendiri telah memberikan syarat yang sangat spesifik, dengan mereka tidak akan mempertimbangkan kesepakatan pinjaman dan hanya akan membuka negosiasi jika tawaran 60 juta euro tunai hadir di atas meja. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Aston Villa tampaknya mulai mengalihkan pandangan dari Pervis Estupinan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang masa depan Estupinan yang tampaknya akan tetap berada di Milanello. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Berita Ruggeri juga memengaruhi para penggemar AC Milan karena dalam beberapa jam terakhir, Aston Villa telah mendorong untuk mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid terkait Matteo Ruggeri. Ruggeri sedang dalam perjalanan keluar dari Atletico Madrid. Saya sudah bilang ini selama berbulan-bulan. Beberapa tim Italia maju tanpa bekal yang diperlukan untuk menutup kesepakatan, tetapi hati-hati karena Aston Villa hampir mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk Ruggeri. Lalu kita perlu memahami niat Ruggeri. Jenis transfer seperti ini bisa secara instan menghalangi kepindahan Estupinan ke Aston Villa. Karena seperti yang kita ketahui, Amorim memblokir kepergian pemain Ekuador itu dan Villa mulai muak dan beralih ke Ruggeri. Ungkapnya. AC Milan akan bersaing dengan Manchester City untuk mendapatkan Pedro Neto menurut sebuah laporan. The Sun melaporkan bahwa City mulai mengarahkan pandangan mereka kepada Neto dari Chelsea, di mana Enzo Maresca sempat melatihnya saat masih membesut The Blues beberapa waktu yang lalu. Namun tampaknya mereka tidaklah sendirian dalam perburuan penyerang sayap asal Portugal itu. Laporan tersebut menyatakan bahwa Diavolo merupakan tim lainnya yang sangat menginginkan sang pemain, dan tampaknya dia merupakan nama teratas dalam daftar buruan saat ini. Para petinggi klub memandangnya sebagai pengganti sempurna Rafael Leao yang diprediksi akan hengkang. Selain itu, keberadaan Gonzalo Ramos dapat menjadi daya tarik. Chelsea sendiri memberikan label harga untuk winger mereka itu sekitar 70 juta euro. Tentu saja ini merupakan angka yang sangat tinggi. Hal ini tidak lepas dari kontraknya yang masih sangat panjang, dan tim London itu juga tidak berniat melepas sang pemain. Jadi mari kita tunggu dalam beberapa hari ke depan perkembangan berikutnya. Lazio dan Porto rebutan tanda tangan Santiago Gimenez dari AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Gennaro Gattuso sangat terobsesi untuk menambahkan penyerang ke dalam skuad dan Gimenez adalah nama yang diinginkan. Sang pelatih percaya penyerang Meksiko itu bisa menaikkan level tim, tetapi ini tampaknya akan menjadi kesempatan yang rumit bagi mereka. Rossoneri tidak terbuka dengan skema pinjaman disertai opsi membeli, bahkan jika ada klausul kewajiban membeli dengan sejumlah syarat pada musim panas berikutnya. Di sisi lain, Biancocelesti tidak dapat melakukan perekrutan besar sebelum mereka menjual pemain demi mendapatkan dana segar. Milan News mengutip Matteo Moretto yang sebelumnya menyatakan bahwa Porto masih merupakan tim yang sangat tertarik kepada Gimenez. Francesco Farioli adalah penggemar berat sang penyerang, meskipun belum ada negosiasi resmi yang dimulai, namun semuanya masih mungkin terjadi. Iglitare ikut hadir dan dia mengenang sosok Franco Baresi dalam acara pemakaman kemarin. Berbagai komunitas sepak bola Italia datang untuk menunjukkan bela sungkawa atas berpulangnya Baresi, dan kemarin adalah hari pemakaman Kapten AC Milan itu. Itu adalah kesempatan terakhir untuk memberikan dukungan kepada Baresi. Setelah acara pemakaman Kapten legendaris Milan, Tare diwawancarai oleh beberapa media dan dia mengenang sosok Baresi. Berikut komentar mantan direktur olahraga Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Saya tumbuh bersama Franco Baresi, mengenalnya secara langsung dan menjadi bagian dari klub yang luar biasa ini adalah kehormatan besar bagi saya. Namun hari ini kekalahannya hanya sebagian karena dia akan tetap selamanya di hati para penggemar AC Milan dan seluruh dunia. Ungkapnya. Alexis Saelemaekers membahas tentang kedatangan Ruben Amorim yang membawa nuansa baru di AC Milan. Berbicara bersama Amorim kemarin dalam sebuah konferensi pers, Saelemaekers membahas tentang pelatih barunya dan dia berjanji akan memberikan segalanya untuk menghormati Franco Baresi. Berikut komentar saya Belgia itu disampaikan melalui Milan News. Saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga Franco Baresi dan orang-orang terdekatnya. Saya berbicara atas nama semua rekan satu tim saya. Meskipun saya baru saja tiba di Perth, percakapan pertama yang kulakukan dengan yang lain adalah tentang Franco Baresi, dan saya merasakan kesedihan mendengar kabar kepergiannya. Meskipun Franco jarang bersama kami saat pertandingan, tetapi dia selalu memberi nasihat baik dan kata-kata baik saat melihat kami. Itu luar biasa. Langsung terasa hebat. Anda bisa merasakan profesionalisme pelatih dan seluruh stafnya. Dia sudah meraih hasil hebat dengan tim-tim hebat dan kami senang dia ada di sini bersama kami. Kami ingin memberikan segalanya untuknya. Kami tahu kami bisa mencapai hal-hal besar tahun ini. Kami memiliki takdir yang tepat. Akhir musim lalu sulit bagi semua orang karena kami punya ambisi besar, tetapi kami tidak berhasil mencapai tujuan itu. Tahun ini adalah musim baru dan kami akan berusaha untuk lebih baik. Ungkapnya.